Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Keresetan Kober dalam cerita sejarah Tanah Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu dijelaskan bahwa Jokololo sedang berjalan ke timur, yang dituju adalah Lumajang. Karena Jokololo memiliki seorang kekasih, yaitu Pangeran Norotomo. Mengapa demikian? Jokololo adalah laki-laki, sedangkan Pangeran Norotomo juga laki-laki. Tetapi Jokololo penampilannya adalah wanita, tetapi yang ada di dalam tubuhnya adalah laki-laki, tetapi penampilannya adalah seperti seorang wanita. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sekarang Jokololo sudah menemukan jasad yang baru, yaitu Widuri, yang tidak lain adalah Roro Intan, yaitu putra dari Wong Agung Lawu Senopati Madiun. Maka sekarang Jokololo ketika menuju ke Lumajang dengan begitu percaya diri, karena dirinya sudah berubah menjadi wanita yang cantik. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di Lumajang sudah malam hari. Kemudian mencoba untuk masuk ke Kadipaten, karena dia sudah begitu mengenal tempat itu. Oleh sebab itu dengan mudahnya Jokololo bisa memasuki Kadipaten. Ditambah dengan ilmu yang dimiliki yang begitu lincah dan ringan, ilmu meringankan tubuh yang sempurna, sehingga dia melompat dari atap ke atap begitu tidak terdeteksi oleh prajurit yang berjaga di tempat itu. Akhirnya dia sampailah ke kamar yang dituju, yaitu kamar dari Pangeran Norotomo. Pemirsa, saat itu Pangeran Norotomo belum tidur, karena mendengar sesuatu yang mencurigakan di luar kamarnya. Maka pintu kamar sengaja tidak dikunci, agar para penyusup itu, andai kata bisa masuk ke kamarnya, bisa diketahui secara langsung karena dirinya belum tidur. Pemirsa, ternyata benar, penyusup itu masuk ke dalam kamar. Kemudian penyusup itu mencoba melihat Pangeran Norotomo yang pakai selimut tidur. Maka diamat-amatilah walaupun belum mendekat. Karena Jokololo begitu percaya diri, karena dirinya sekarang sudah berubah menjadi wanita yang begitu cantik. Oleh sebab itu disapanya, "Wahai pangeran, bangunlah, bangunlah. Pangeran, bangunlah." Begitu pangeran mendengar suara di dalam hatinya, suara ini pernah dia kenalnya. Di dalam pikirannya adalah Jokololo. Oleh sebab itu dia mencoba untuk pelan-pelan berbalik. Tetapi setelah berbalik dan membuka mata, betapa terkejutnya, karena di hadapannya ada seorang wanita cantik yang berdiri sambil begitu mengamat-amati dirinya. Kemudian Pangeran
Norotomo langsung berdiri. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu masuk ke dalam kamarku. Kemudian sambil memberikan isyarat, jangan keras-keras, nanti kedengaran orang. Pangeran, jangan terkejut. Aku adalah Jokololo. Benarkah kamu Jokololo? Kamu bukan Jokololo. Pangeran, dengarkan. Aku Jokololo yang sudah menemukan jasad baru. Sekarang kamu panggil Widuri. Karena yang saya tempati jasad ini adalah Widuri. Dan ini adalah jasadku sekarang. Oleh sebab itu, aku mencoba bertapa bertahun-tahun hanya untuk mencari tempat rohku yang aku letakkan pada jasad seseorang yang aku sukai. Demi aku ingin menyenangkan pangeran, karena aku sangat mencintai pangeran. Benarkah? Benar. Jangan ragu-ragu pangeran. Akhirnya mereka keduanya berangkulan, karena rupa-rupanya dua insan ini saling mencintai. Setelah mereka saling berangkulan, maka Jokololo yang sekarang sudah berubah menjadi Widuri itu mengatakan, wahai pangeran, aku tidak banyak waktu. Aku sekaligus minta izin, karena saya harus menepati janji dari orang yang selama ini mengajari saya. Jaga dirimu baik-baik. Nanti kalau aku sudah selesai melaksanakan tugasku, maka aku akan kembali. Kemudian rangkulan itu saling dilepaskan. Dan kemudian tidak lama saling berpandangan dan menatap wajahnya. Kemudian Jokololo langsung keluar dari rumah Pangeran Norotomo. Kemudian Pangeran Norotomo mencoba untuk mengikuti dari belakang. Kemudian dilihatnya, begitu gesitnya wanita Widuri yang tidak lain adalah Jokololo. Akhirnya mereka sudah pergi. Pemirsa dimanapun Anda berada, belum lagi Pangeran Norotomo masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dengan begitu kasar dan keras. Kemudian karena Pangeran Norotomo belum tidur, bergegas membukakan pintu itu. Ada apa? Kamu menggedor-gedor pintu. Ketiwasan pangeran, ketiwasan pangeran. Ngomong apa kamu ini? Yang jelas. Ketiwasan pangeran. Iya, ngomong yang jelas. Adipati meninggal. Loh, kamu ngomong apa? Langsung prajurit yang lapor itu kemudian langsung ditampar. Benar pangeran. Adipati Gagak Lamotan meninggal di kamarnya. Silakan pangeran ke sana. Maka langsung pangeran tidak menunggu, tidak pakai ganti, langsung menuju ke tempat sana. Dan ternyata di sana ibunya sudah menangis karena jasad di sampingnya, yaitu ayahnya Adipati Gagak Lamotan, sudah kaku tubuhnya. Siapa yang membunuh ini, ibu? Ibunya hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil terus menangis dan merebahkan tubuhnya di dada mayat yang sudah tidak berdaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah yang membunuh Adipati Gagak Lamotan? Masih menjadi misteri dan belum ada yang tahu. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya ajak untuk pergi menemui Panji Sumiran.
Panji Sumirang yang saat itu terkena serangan yang tidak sengaja dari Nyai Roro Kidul yang sudah merubah dirinya menjadi raksasa yang besar dan melayang-layang seperti awan hitam. Kemudian mengeluarkan suaranya yang memanggil-manggil Singoranu, sehingga begitu hebat suara itu sehingga menyakitkan Anolo sampai pingsan dan juga menyakitkan dirinya sendiri, yaitu Panji Sumirang yang terus menahan gempuran suara itu, tetapi berhasil diselamatkan, berhasil menahan suara itu sehingga tidak sampai pingsan, tetapi harus menanggung risikonya, yaitu ada luka bagian dalam. Tetapi Anolo, sahabatnya, masih terkulai di atas punggung kuda karena terkena sengatan suara yang begitu dahsyat sehingga tetap pingsan di atas punggung kuda. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Sumirang memacu kudanya untuk cepat-cepat meninggalkan tempat di mana, karena ada janji, yaitu purnama ketiga harus bertemu di hutan Krindowahun. Tetapi setelah sampai di Watu Telu, yaitu sebuah dukuh tanah perdikan yang ada di bagian barat dari wilayah Ponorogo. Watu Telu ini merupakan daerah di dalam perdikan Ki Giring yang ketiga. Oleh sebab itu tidak memaksakan karena sudah malam, akhirnya dia berkunjung dan mencari rumah Ki Dukuh, yaitu Ki Dukuh Watu Telu. Setelah didapati rumah Ki Dukuh Watu Telu, yaitu Ki Serandi, maka dipersilahkan untuk menginap di rumahnya dan juga sambil beristirahat. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, keadaan di tempat itu begitu mencekam sehingga terpaksa Panji Sumirang harus bertanya kepada Ki Serandi sebagai kepala dukuh, "Wahai Bapak Ki Serandi, dukuh ini begitu dingin dan begitu senyap, seakan-akan tidak ada nadi yang hidup di tempat ini. Ada apa? Di tempat ini begitu sunyi." "Ngapunten, Raden, di tempat ini tidak aman. Sering begal-begal itu datang sewaktu-waktu. Tidak peduli malam, tidak peduli siang, tidak peduli sore. Mereka akan datang di tempat ini. Sehingga kalau mereka datang, saya diperintahkan untuk mengumpulkan makanan, beras, dan gula-gula, gula aren, gula kelapa, dan ternak-ternak harus dikumpulkan. Dibawa rampok-rampok itu, kalau membantah atau tidak mau, di Pulau Soro, bahkan tidak jarang mereka dibunuh dengan kejam karena mereka membantah, karena mempertahankan milik." "Oh, begitu. Begitulah, Raden. Oleh sebab itu, saya selaku kepala dukuh selalu waspada, dan saya jarang tidur kalau malam." "Baiklah kalau begitu, Ki Dukuh, aku istirahat dulu karena aku letih. Silakan, Raden." Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi-pagi kemudian Nyai Dukuh
menyuguhkan singkong rebus di atas meja. Saat itu Ki Dukuh sedang bercakap-cakap dengan Panji Sumirang atau Temenggung Panji Topati Anu. Silakan Raden, singkongnya hanya bisa menyuguhi singkong karena persediaan beras sudah tidak ada. Kemarin sudah dirampok oleh orang-orang itu, begal-begal itu. Dalam 1 minggu terkadang datang 3 kali, 2 kali, dan tidak pernah 1 minggu tidak datang. Pasti datang seperti langganan. Begitu ya, benar Raden. Ki Dukuh, maukah aku minta tolong kepadamu? Apa itu Raden? Kalau aku bisa menolong, pasti aku akan saya tolong. Temanku ini sakit dan masih belum sadar sampai sekarang. Ini hanya bisa diobati dengan satu, yaitu kembang Wijoyo Kusumo. Oleh sebab itu, tolong carikan kembang Wijoyo Kusumo supaya temanku ini bisa siuman. Baiklah, nanti aku usahakan Raden. Belum lagi Panji Sumirang menghabiskan potongan singkong. Kemudian sudah ada orang berteriak-teriak dari dalam, yaitu Nyai Dukuh. Ki Dukuh, Ki Dukuh, ada apa Nyai? Ini penduduk-penduduk sama lari-lari, ada apa? Jangan-jangan ada begal yang datang lagi. Kemudian tidak lama dari luar sudah bersuara, "Hei Ki Dukuh, keluarlah kamu. Keluarlah kamu. Sekali lagi aku katakan, keluarlah kamu. Kalau tidak keluar, rumah akan saya bakar." Maka Ki Dukuh langsung keluar rumah. "Mohon maaf Raden, tidak punya apa-apa. Persediaan pangan sudah habis. Saya tidak punya beras, juga tidak ada ternak. Semuanya sudah habis." "Baiklah, kalau begitu, aku tanya kepadamu, kamu jawab dengan jujur. Apakah di tempat ini ada orang asing yang tidur di dukuh ini? Kalau kamu tidak ngaku, rumahmu akan saya bakar dan seluruh dukuh ini akan saya hancurkan." Kemudian Ki Dukuh Serandi hanya diam saja, karena mungkin yang dimaksudkan adalah tamunya yang semalam itu. Di saat diamnya Ki Serandi, maka keluarlah, "Aku yang kamu cari. Oh, ternyata kamu sudah sampai di sini. Baiklah, Ramaku Singoranu dan pamanku Panembahan Wada Selintang ingin menandaskan kembali bahwa besok 2 hari lagi pamanku dan Ramaku akan datang ke hutan Krondowahono. Beritahu tuanmu." Setelah menyampaikan itu, langsung orang itu memacu kudanya bersama anak buahnya. Kemudian Ki Serandi, kepala dukuh Watu Telu itu, kemudian masuk ke rumahnya, dan demikian juga Temenggung Topati Anom akhirnya duduk berdekatan dengan Ki Serandi. "Terima kasih Raden, untung ada Raden. Kalau tidak ada, waduh, mungkin akan di Pulau Soro lagi penduduk yang ada di sini." "Itu tadi siapa?" "Aku sudah tahu. Itu adalah Kelabang Geni kan?" "Oh, jadi itu Kelabang Geni Raden. Aku selama ini
tidak pernah tahu namanya, tetapi mereka sering datang. Kelabang Geni itu anaknya Singoranu, yaitu pimpinan begal, pimpinan rampok, pimpinan berandal yang bermarkas jauh dari tempat ini. Oleh sebab itu, sekarang kamu akan bebas, tidak akan pernah kamu akan didatangi lagi. Karena nanti saya akan bicara dengan orang tuanya. Saya akan bicara karena sebentar lagi saya akan ketemu dengan Singoranu. Tenang saja, Ki. Terima kasih Raden. Terima kasih. Silakan monggo dihabiskan singkongnya. Baiklah, aku akan habiskan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Temenggung Panji Topati Anom melanjutkan perjalanan langsung menuju ke hutan Krendo Wahono. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Padian, Sultan Hadiwijoyo kelihatan sibuk. Para Nayoko Projo dipanggil. Kemudian hadir juga penguasa Mataram, yaitu Ki Ageng Pemanahan, dan penguasa Pati, Ki Ageng Pati atau Ki Penjawi. Kemudian Nayoko Projo yang lain juga kumpul. Patih Monconegoro, Wilomarto, dan Puragil Digjoyo juga hadir. Oleh sebab itu, diberikan tugas Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Aku minta tolong, pergilah kamu menghadap Sunan Giri Prape. Kemudian carilah informasi, apa informasi yang diperoleh dari Sunan Prape, dan kemudian segera laporkan kepada saya, sehingga saya akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian untuk keamanan ibu kota, maka aku serahkan kepada Temenggung Puragil Digjoyo yang dibantu oleh Temenggung Wilomarto. Kemudian untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan bagaimana caranya mengevakuasi kanon-kanon sebagai kiriman dari Turki, termasuk amunisinya dan misiunya, maka agar dibuatkan gudang yang besar yang letaknya jangan terlalu dekat dengan kesultanan. Maka berikan jarak kurang lebih 3 atau 4 kilo dari tempat kediaman, yaitu pemerintahan. Baiklah, Kanjeng Sultan, akan saya perhatikan. Itu tugasmu. Baiklah, akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian juga ada kabar. Kabar ini juga disampaikan, dan saat itu juga tepat karena Ratu Nyamat walaupun agak terlambat kemudian ikut bergabung di dalam pertemuan itu. Kemudian di dalam pertemuan itu dikatakan bahwa ada indikasi bahwa Ponorogo dan Kediri mau ikut bergabung. Tetapi sampai hari ini saya tunggu utusannya. Di tempat ini masih belum hadir. Maka kita akan menunggu. Kalau ada utusan dari Ponorogo atau Kediri, maka dipersilakan
dan disambut dengan baik, karena mereka punya maksud baik, yaitu ingin bergabung dan ingin mendukung pajak. Ini aku serahkan kepada Patih Monjonegoro. Baiklah Gusti. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Karena ketegangan antara Brangwetan dengan pajak sudah nampak kelihatan. Reaksi Tuban, Madura, dan Surabaya setelah datangnya kanon-kanon dari Ottoman ini menimbulkan reaksi yang mewaspadai siapa saja orang-orang barat yang masuk ke wilayah Brangwetan, karena mereka ditakutkan adalah mata-mata. Kemudian bagaimana pertemuannya di Krendowahono? Pemirsa dimanapun Anda berada, yang ditunggu-tunggu yaitu Panji Sumirang masih belum hadir. Pertemuan di Krendowahono ini yaitu ada di sebuah tempat, namanya adalah Telaga Lumut Genggong, yang letaknya di lereng Gunung Kelut. Di sana ada telaga yang airnya hitam. Kemudian di tengah-tengah telaga itu ada sebuah perahu besar. Kemudian telaga ini dikepung oleh prajurit. Dan di sana sudah berkumpul Singoranu yang didampingi oleh Panembahan Pada Selintang. Kemudian Ranuwijaya yang didampingi oleh Ki Ageng Mas Kumambang atau Berandal Lokojoyo. Kemudian Singoranu didampingi oleh Wada Selintang sudah menunggu kedatangan dari Panji Sumirang, sehingga mereka seakan-akan tidak sabar menunggu Panji Sumirang. Karena maklum Panji Sumirang dalam keadaan agak sakit, tetapi walaupun agak terlambat, tetapi tetap datang. Setelah datang disambut, dan Panji Sumirang memohon maaf, mohon ampun Gusti Adipati Songgobumi dan Paman Panembahan Wengker, saya datang agak terlambat. Silakan Nak Mas, ambil tempat duduk di samping Adipati Ranuwijaya. Kemudian Adipati Ranuwijaya mengatakan, jangan dekat saya, dekat Adipati Ponorogo saja, karena di situ kursinya masih kosong. Baiklah, kalau begitu aku suka apa yang kamu sampaikan, kata Adipati Ponorogo. Maka Panji Sumirang duduk di sebelah kiri dari Adipati Ponorogo. Kemudian mulailah diadakan sebuah pembicaraan. Maka yang pertama yang berbicara adalah Ranuwijaya. Ranuwijaya karena tempat yang dipakai berkumpul itu adalah masuk di dalam wilayah Kediri. Kemudian Ranuwijaya bertanya kepada Singoranu, wahai Singoranu, sekarang apa rencanamu? Singoranu berbicara singkat, rencanaku adalah menyerbu pajak. Maka semuanya terkejut, semuanya memandang Singoranu. Kemudian akhirnya rencana ini dimusyawarahkan bersama. Ternyata ini merupakan mengatur strategi. Apa yang disampaikan oleh Panembahan Wengker dan Songgo Bumi masuk akal. Apa yang disampaikan? Yaitu mengutus Panji Sumirang atau Temenggung Toh Pati Anom untuk datang ke Pajang, langsung menghadap kepada Sultan Hadiwidoyo, yang isinya adalah
Ponorogo dan Kediri siap untuk bergabung dengan pajak. Singoranu menjadi marah. Loh, kok bisa begitu? Hai, kamu harus ingat, ini strategi. Ini strategi. Kita harus pura-pura membantu pajak supaya pajak tidak terlalu mengawasi kita, supaya pajak tidak terlalu menjaga gerak-gerik kita. Oleh sebab itu, mengapa harus Panji Sumiran yang harus datang ke sana? Tidak mungkin Mada Selintang datang ke sana. Apalagi kamu Singoranu datang ke sana, tidak mungkin. Karena akan mudah dicurigai. Termasuk aku, termasuk Ranu Wijaya, tidak mungkin. Oleh sebab itu Panji Sumiran adalah tepat, karena dia adalah bekas Lurah Tamtomo dari Adipati Madiun. Oleh sebab itu dia tidak akan dicurigai. Nah, kemudian setelah itu kita tunjukkan buktinya. Kita menyerbu Tuban, Surabaya, dan Madura. Maka daerah yang dekat dulu yang harus kita serbu, yaitu Tuban dan Surabaya. Setelah itu pasti akan tersiar kabar bahwa Pajang mengetahui Kediri dan Ponorogo menyerbu Tuban, sehingga benar-benar meyakinkan Sultan Hadiwijoyo kalau Ponorogo dan Kediri benar-benar bersekutu dengan Pajang, sehingga nanti Pajang akan mengutus daerah terdekat kekuasaannya, yaitu Madiun. Maka Madiun akan membantu kita. Itu semuanya adalah strategi. Sehingga nanti kalau sudah Pajang membantu kita menghancurkan Tuban, Surabaya, dan Madura, berarti kita sudah benar-benar diakui. Dan di saat-saat itulah nanti kita akan mencari kelemahan-kelemahan Pajang dan nanti akan menghancurkan Pajang, karena kita sudah mengetahui. Akhirnya semua itu diterima dan disepakati bersama. Akhirnya Temenggung Taupati Anom disetujui untuk berangkat ke Pajang menghadap kepada Sultan Hadiwijoyo untuk menyampaikan pesan bahwa Kediri dan Ponorogo tunduk kepada Pajang. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Maka tunggu cerita berikutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridawul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.